Di sebuah pangkalan rahasia di pegunungan Aceh, pasukan khusus sniper bernama Tim Garuda Hitam tengah bersiap menjalankan misi paling berbahaya sepanjang karir mereka. 5 sniper terbaik Indonesia dipilih langsung oleh Komando Pusat. Mereka adalah Letda Dimas Pratama, sniper utama, terkenal dengan ketenangan dan tembakannya yang nyaris tak pernah meleset. Sertu Awan Prakoso, pengintai dan pakar medan, ahli dalam menyelinap tanpa terdeteksi. Serka Ayu Rahmawati, satu-satunya wanita dalam tim, namun memiliki reputasi sebagai malaikat maut dari timur. Serda Ilham Saputra, teknisi dan hacker, biasa mengendalikan drone tempur dan memantau dari jarak jauh. Pratu Rian Surya, penembak cadangan, namun baru saja kembali dari misi misterius yang membuatnya terlihat berbeda. Misi mereka adalah menyusup ke lembah bernama Lembah Mati, wilayah yang dikuasai kelompok separatis bersenjata dengan dukungan asing. Intelijen menyebutkan bahwa ada seorang target kelas tinggi, Kolonel Makarov, mantan perwira bayaran Rusia yang menjadi dalang jaringan senjata ilegal di Asia Tenggara. Namun, sejak awal perjalanan menuju lembah, firasat buruk sudah menggelayuti Letda Dimas. Angin malam terasa terlalu dingin. Dan lebih buruk lagi, pasukan pengintai sebelumnya yang dikirim ke wilayah itu, tak pernah kembali. Di tengah malam, hari pertama operasi, Letda Dimas mengangkat tangan, memberi isyarat berhenti. Di balik semak rimbun, mereka mengamati pergerakan musuh lewat teropong malam. Suara serangga hutan bercampur desingan angin menciptakan suasana tegang. Ada gerakan di koordinat 130 derajat. 2 orang penjaga, jarak 600 meter, bisik Ayu, sudah dalam posisi tiarap, pelatuk senapan ditahan setengah. Ambil yang kanan, aku ambil kiri. Hitungan ketiga, balas Dimas dingin. 1, 2, 3. DUARR. 2 tubuh langsung jatuh bersamaan tanpa suara. Namun anehnya, tidak ada tanda-tanda reaksi dari kam musuh. Biasanya, 1 tembakan saja akan memicu sirene atau pergerakan. Seperti jebakan, gumam Awan, matanya tajam mengamati sekitar. Tiba-tiba, radio Ilham berderak. Garuda Hitam, segera mundur. Itu bukan kam separatis. Kalian sedang masuk lokasi pengumpulan SNIPER bayaran. Siapa itu? Tanya Dimas cepat. Ilham menatap radio. Wajahnya mendadak pucat. Itu suara Kapten Wahyu. Tapi dia sudah gugur 6 bulan lalu. Seluruh tim Garuda Hitam membeku. Mata mereka saling bertemu, wajah-wajah penuh tanya. Hanya suara jangkrik malam yang terdengar, hingga Letda Dimas dengan cepat mengatur ulang formasi. Awan, periksa perimeter. Ayu, kamu awasi arah timur. Ilham, cari tahu dari mana frekuensi itu berasal. Perintahnya cepat. Ilham langsung duduk bersila, membuka alat penangkap sinyal yang terhubung ke laptop militer kecil. Jari-jarinya menari di atas keyboard, wajahnya serius. Sementara itu, Pratu Rian tetap diam di posisi belakang. Matanya menatap gelap hutan seolah mendengar sesuatu yang tak bisa didengar orang lain. Ada yang gak beres di sini, bisik Ayu tiba-tiba. Gerakan musuh tidak alami. Mereka seperti boneka yang diprogram. Letda Dimas memicingkan mata ke arah kam. Lalu ia melihatnya. Seorang lelaki tegap berdiri di tengah kam. Punggungnya menghadap mereka. Ia mengenakan seragam loreng tua. Bekas luka panjang tampak di tengkuknya. Tapi yang paling mengejutkan, di lengannya, terdapat patch satuan yang tak asing. Patch pasukan Garuda Hitam. Mustahil, bisik Dimas. Itu Kapten Wahyu. Aku dapat sinyalnya, seru Ilham. Sumbernya bukan dari luar, tapi dari satelit internal milik kita sendiri. Seolah-olah seseorang sedang memakai identitas Kapten Wahyu dari sistem kita. Awan tiba-tiba kembali dari penjagaan, wajahnya panik. Ada yang mengacak-acak tempat persembunyian kita sebelumnya. Bekas jejak kaki, tapi bukan milisi lokal. Mereka pakai sepatu tempur keluaran NATO. Sniper bayaran, kata Ayu pelan. Kita bukan pemburu di sini, kita yang diburu. Letda Dimas mengatur nafas. Kita berhadapan dengan kekuatan yang jauh lebih besar. Ini bukan operasi pengintaian biasa.
Mereka tahu kita datang, dan mereka sedang bermain dengan waktu. Tengah malam, 2 jam kemudian, tim Garuda Hitam mulai berpindah ke titik tinggi di sisi barat lembah. Saat mereka tiba di atas bukit batu, Ayu menurunkan teropongnya dan berkata pelan, "Kam itu kosong." Semua orang di sana menghilang. Ilham membuka peta digital, tapi jejak panas tubuh mereka masih tertinggal. Artinya mereka berpindah dalam waktu kurang dari 3 menit. Teleportasi, ejek Rian tiba-tiba, suaranya dingin dan datar. Mereka menoleh ke arah Rian. Ada sesuatu yang berbeda dari sorot matanya. Seperti, kosong. "Rian, kau kenapa?" tanya Ayu, curiga. Rian tersenyum tipis. "Tahukah kalian, bahwa proyek Garuda Hitam ini sebenarnya punya versi bayangan? Proyek kembaran, di balik meja. Dan aku, bukan satu-satunya yang kembali dari kematian." Tiba-tiba Rian mengangkat senapan, membidik langsung ke arah Ilham dan DORR. Ilham terkapar dengan darah mengucur dari dada. Komputer yang dibawanya hancur. Ayu langsung melompat ke belakang batu, menahan air mata. Awan menarik granat flashbang dan melemparkannya ke arah Rian. BLEEDDD. Letda Dimas merunduk cepat dan menggenggam senapan. Tapi saat ia membidik Rian, sosok itu sudah tak ada. Rian lenyap, seperti hantu. Malam semakin gelap. Kabut tebal turun perlahan menyelimuti lembah mati. Aroma besi dan tanah basah bercampur darah menguar di udara. Ilham terbaring tak bergerak. Ayu menekan luka di dadanya sambil menggigit bibir menahan emosi. "Dia masih bernapas," teriak Ayu. Letda Dimas segera membuka ransel medis, sementara Awan menutup posisi dengan senapan terangkat, matanya menyapu setiap gerakan di sekitar. "Ini luka tembak, 338 Lapua Magnum, senjata standar sniper NATO," kata Dimas dengan nada gemetar. "Rian tidak membawa senjata seperti itu waktu berangkat. Itu berarti, dia berganti tim," potong Awan cepat. Ilham merintih lemah. "Data, semuanya ada di flash drive dalam jaketku." Dimas cepat menyambar flash drive kecil di saku dalam jaket Ilham. Ia menatap benda itu dalam-dalam, seolah ada kebenaran besar di baliknya. Beberapa jam sebelumnya, flashback isi data rahasia. Data dari flash drive menunjukkan folder bertuliskan, Project Cerberus. Ketika dibuka, muncul rekaman video rahasia. Rekaman rahasia, Proyek Cerberus. Seorang pria tua berseragam jenderal bicara di hadapan kamera. "Cerberus adalah program penggandaan memori dan insting tempur pasukan elit. Kami memilih 6 subjek, termasuk Letda Dimas dan Praturian. Targetnya adalah menciptakan unit bayangan, pasukan cloning berdasar profil prajurit terbaik." Tapi percobaan keempat, Rian, mengalami penyimpangan. Ia tak hanya menyerap keahlian, tapi juga kehilangan moral. Kamera bergetar, suara tembakan terdengar. "Jika kalian menemukan file ini, berarti eksperimen gagal. Dan mereka akan memburumu. Kembali ke lembah mati, saat ini." Letda Dimas memejamkan mata, wajahnya tegang. "Aku, subjek eksperimen," bisiknya lirih. Awan menatapnya. "Dimas, kita semua punya masa lalu yang dikubur oleh atasan. Tapi sekarang, kita bertahan dulu." Tiba-tiba suara bisikan masuk ke radio mereka, frekuensinya kacau. "Dimas, aku tahu kau bingung. Tapi aku tidak membencimu. Aku hanya ingin menunjukkan bahwa kita, bukan manusia biasa lagi." Itu suara Rian. "Kau harus memilih, ikut denganku, atau mati seperti Ilham." "Dia masih hidup, brengsek," balas Ayu marah ke radio. Tapi Rian hanya tertawa pelan. Belum lama, di saat yang sama, di kamp musuh, Rian berdiri di tengah ruang kendali rahasia. Di belakangnya, layar-layar besar menampilkan wajah setiap anggota Garuda Hitam. Di sisi lain ruangan, sosok pria tua, jenderal bayangan, berdiri dengan ekspresi puas. Tim Garuda Hitam sudah retak. "Hanya tinggal waktu sebelum mereka saling menghabisi," kata sang jenderal. Rian menoleh, wajahnya dingin. "Biarkan Dimas hidup sedikit lebih lama. Aku ingin dia melihat, siapa dirinya yang sebenarnya." Pagi datang tanpa matahari.
Lembah mati tetap diselimuti kabut, seolah alam tahu bahwa hari ini akan menjadi awal pertumpahan darah yang lebih besar. Letda Dimas duduk memandangi wajahnya di bayangan air yang tenang. Setelah menonton rekaman dari flash drive Ilham, pikirannya kacau. Aku ini, hasil eksperimen. Gumamnya, apa semua keputusanku, bukan milikku sendiri. Ayu datang dan duduk di sebelahnya. Aku tahu ekspresi orang yang kehilangan kepercayaan pada dirinya. Dulu aku juga begitu, setelah pembantaian di Kalimantan Timur. Dimas menoleh. Jadi, kau juga bagian dari proyek itu. Ayu tersenyum kecut. Kita semua di sini bukan prajurit biasa, Dimas. Tapi bedanya, aku memilih tetap manusia. Kau juga harus. Beberapa ribu meter di utara, kam musuh. Rian duduk dalam ruangan dingin berbata baja. Di depannya, tubuh-tubuh tergantung dengan kabel-kabel yang menancap ke kepala mereka. Wajah mereka identik, semua mirip anggota Garuda Hitam. Ya, mereka adalah klon. Rian menatap salah satu tabung besar yang berisi sosok seperti dirinya, namun dengan luka bakar di sisi wajah. Sosok itu membuka mata dan tersenyum padanya. Berarti, eksperimen ketujuh sudah aktif, gumam Rian. Dari belakang, Jenderal Bayangan mendekat. Kita akan aktifkan semua unit. Saat mereka melihat rekan sendiri menembak dari balik semak, mereka akan kehilangan akal. Pasukan Garuda Hitam akan saling membunuh. Dan Dimas, tanya Rian, biarkan dia hidup cukup lama untuk menyaksikan kehancuran timnya. Pukul 14 titik tertinggi lembah. Dimas, Ayu, dan Awan tiba di pos observasi lama. Ilham masih dalam kondisi kritis di tenda bawah. Mereka memasang pengintai drone buatan Ilham sebelum tertembak. Saat sinyal drone berhasil terhubung, Dimas melihat pemandangan yang membuat jantungnya berhenti berdetak. 5 orang dengan wajahnya sendiri, memegang senapan, menyusup ke arah posisi mereka dari berbagai sudut. Itu aku, bisik Dimas. Ayu memeriksa layar. Bukan cuma kamu. Lihat, itu aku juga. Dan Awan, Tuhan, ada 3 awan. Awan menarik napas dalam-dalam. Ini bukan perang dengan manusia. Ini pertarungan dengan bayangan kita sendiri. Tiba-tiba DUARRR, suara tembakan terdengar dari barat. Serpihan batu beterbangan di samping kepala Ayu. Mereka tiarap. Sial, mereka sudah mulai. Dimas langsung menyusun taktik cepat. Kita balikkan skenario. Kita gunakan insting kita sebagai manusia. Mereka mungkin tahu cara berpikir kita, tapi tidak tahu apa yang akan kita lakukan saat takut atau marah. Ayu mengangguk. Mereka dilatih, kita dilahirkan. 1 jam kemudian, perang bayangan dimulai. Langit sore berwarna jingga. Suara tembakan senapan jarak jauh menggema di seluruh lembah. Tubuh-tubuh roboh, tapi tak jelas siapa yang mati. Klon atau asli. Awan berlari melewati semak, menembak tepat ke arah satu sosok yang mengacungkan senjata padanya. DUARR. Sosok itu jatuh. Wajahnya, wajah Awan. Awan terdiam sejenak, gemetar. Itu, bukan aku. Sementara itu, di atas bukit, Dimas akhirnya berhadapan dengan Rian. 2 mantan rekan berdiri saling membidik, hanya dipisahkan oleh udara dingin dan sejarah kelam. Kenapa kau lakukan ini? Tanya Dimas. Rian menjawab pelan. Karena aku sadar, kita bukan siapa-siapa. Kita diciptakan hanya untuk dibuang. Tapi, aku ingin menjadi tuan dari para pencipta. Dimas menggertakkan gigi. Aku akan memutus rantai ini. DORRR. Tapi sebelum tembakan Rian mencapai Dimas, sebuah peluru lain datang dari kejauhan, menembus kepala Rian dari samping. Sosok itu tumbang. Dimas menoleh ke arah datangnya peluru. Dari atas batu, Ilham berdiri dengan tubuh penuh perban, senapan di tangan, wajah penuh dendam. Aku juga bukan cuma teknisi, Dim. Aku juga penembak. Rian tumbang di tanah, darahnya mengalir ke bebatuan lembah. Tapi Letda Dimas tak sempat bernapas lega. Ia berlari menghampiri Ilham yang berdiri dengan tubuh gemetar, wajah pucat, dan darah mengalir dari mulutnya. Aku, cuma nahan sebentar, ucap Ilham pelan.
Mereka pasang fail-safe di tubuhku, semacam racun lambat, kalau aku melawan, tubuhku rusak sendiri. Ilham, Dimas menahan emosi. Aku unggah semua data tentang proyek Cerberus ke satelit cadangan. Tapi kamu harus tahu sesuatu. Ilham menggenggam bahu Dimas erat. Napasnya berat. Kau bukan yang pertama, Dimas. Kau adalah duplikat ketiga. Yang asli, masih hidup. Pangkalan bawah tanah 10 tahun lalu. Sebuah ruangan laboratorium bawah tanah. Di dalam tabung raksasa berisi cairan biru, seorang pria terbaring, wajahnya identik dengan Letda Dimas, tapi memiliki luka parah di kepala. Jenderal bayangan berdiri di hadapannya. Kau prototipe sempurna, Dimas 01. Tapi emosimu membuatmu lemah. Itu sebabnya kami cloning 2 versi baru. Tapi yang ini, katanya sambil menunjuk hologram wajah Dimas saat ini, punya insting bertahan yang lebih kuat. Salah satu teknisi bertanya, kenapa tidak dimusnahkan saja yang asli? Jenderal tersenyum, karena Dimas yang asli tahu, sesuatu yang bahkan kita tak bisa buat ulang. Dia menyimpan kode moral, sesuatu yang bisa jadi senjata atau bencana. Kembali ke lembah mati, Dimas termenung. Ayu dan Awan datang, wajah mereka penuh luka, tapi semangat belum padam. Kita harus masuk ke markas utama mereka, ucap Ayu. Pusat kendali Cerberus ada di bawah tanah, tepat di bawah kam yang kita lihat malam pertama. Kita harus hancurkan tempat itu, semua klon, semua sistem cadangannya, lanjut Awan. Ilham memberi peta terakhir dari satelit yang berhasil ia ambil sebelum sistemnya diretas. Pintu masuknya tersembunyi di bawah altar batu. Mereka pakai sistem pengenal retina, tapi ada satu pintu darurat dari lorong ventilasi, cukup sempit untuk satu orang, katanya dengan napas tercekat. Siapa yang masuk? Tanya Ayu. Dimas memandang langit yang mulai gelap. Aku, markas Cerberus, ruang inti. Letda Dimas berhasil menyelinap ke dalam lewat ventilasi sempit, menahan napas di antara suara alarm otomatis dan langkah kaki klon-klon bersenjata. Ia sampai di ruang kendali utama. Tiba-tiba lampu menyala otomatis. Seseorang duduk di kursi utama. Kepalanya tertunduk, lalu perlahan menoleh ke arahnya. Wajah itu, identik, sama, tapi lebih tua, matanya lebih dalam, tatapan lebih hidup. Selamat datang, Dimas III, ucapnya. Siapa kamu? Dimas bertanya, meski ia tahu jawabannya. Aku adalah Dimas yang asli. Aku adalah akar dari semua ini. Dan aku tidak akan biarkan kalian menghancurkan warisan yang kubangun. Apa maksudmu warisan? Bentak Dimas. Kau menciptakan pembantaian. Kau menciptakan pembunuh-pembunuh tanpa hati. Dimas asli bangkit dari kursinya. Aku menciptakan pasukan sempurna. Di dunia penuh pengkhianat dan politik kotor, kita butuh tentara yang tak bisa dikorupsi. Tapi mereka memanfaatkan teknologi ini. Jenderal bayangan membelokkannya, dan sekarang, hanya kita berdua yang bisa mengakhirinya. Dimas menodongkan senapan ke dirinya sendiri. Aku akan hancurkan semua ini. Tapi Dimas asli hanya tersenyum. Kalau kau menembakku, maka semua kode sistem terkunci. Permanen, termasuk sistem penghancur otomatis. Maka program Cerberus akan tetap aktif selamanya. Dimas menegang. Kau hanya bisa menghentikan ini, jika kau bersatu denganku. Di dalam ruang inti markas Cerberus, dua sosok identik saling berhadapan, Letda Dimas, versi ketiga dari eksperimen rahasia militer, dan Dimas asli, sang prajurit pertama yang dikhianati oleh negaranya sendiri. Senyap, hanya suara pendingin server dan detak jantung mereka yang terdengar. Aku tidak akan bergabung, ucap Letda Dimas mantap. Aku hidup sebagai manusia, bukan bayangan. Dimas asli menghela napas, lalu menekan tombol di konsol samping. Tiba-tiba, dinding-dinding terbuka, memperlihatkan puluhan tabung klon yang belum aktif. Wajah-wajah mereka, Ayu, Awan, Ilham, bahkan Rian, tergantung tak bernyawa namun siap bangkit kapan saja. Kalau kau meledakkan tempat ini, seluruh gunung akan runtuh. Kau dan timmu ikut terkubur. Letda Dimas menatap satu demi satu wajah di tabung.
Kami semua dikorbankan, hanya untuk ambisi satu orang. BRAKK, pintu belakang terbuka. Ayu dan Awan muncul, membawa senjata. Wajah mereka penuh luka, namun sorot mata mereka tegas. Kita sudah cukup membiarkan monster ini tumbuh, kata Ayu dingin. Dimas Asli tersenyum. Menarik, jadi kalian memilih jadi pahlawan. Tapi, apakah kalian pernah bertanya siapa yang memberi izin proyek ini dijalankan? Awan menyipitkan mata. Apa maksudmu? Negaramu? Jawab Dimas Asli dingin. Pemerintah memberi lampu hijau. Mereka ingin menciptakan pasukan yang tak perlu dibayar, tak perlu dikubur, tak perlu diurus. Dan aku hanya alat awal mereka. Tiba-tiba layar raksasa di belakang menyala, memperlihatkan wajah petinggi militer Indonesia, bahkan salah satu anggota kabinet. Mereka menonton kita sekarang, lanjut Dimas Asli. Mereka ingin tahu siapa yang menang. Mereka akan mendukung siapapun yang tetap berdiri di akhir. Letda Dimas menarik napas dalam-dalam. Aku tidak peduli siapa yang menonton. Lalu ia menatap Ayu dan Awan, memberi isyarat. Aku butuh waktu 10 detik untuk akses sistem penghancuran otomatis. Ayu dan Awan mengangguk, langsung menembaki arah kamera dan layar. Dimas berlari ke pusat kontrol, menancapkan flash drive Ilham, yang ternyata memiliki virus penghancur sistem. Sistem mulai rusak. Peringatan, protokol penghancuran Cerberus aktif. Sisa waktu, pukul 9.59 seluruh unit akan dihancurkan. Ruang ini akan terkunci permanen. Dimas Asli menyeringai, kau memilih kehancuran. Padahal kau bisa jadi pemimpin. Aku lebih memilih jadi manusia biasa, daripada dewa palsu. Saat waktu tinggal 2 menit, tiba-tiba suara drone terdengar dari luar. Bom-bom mini mulai dijatuhkan ke puncak gunung. Pasukan tak dikenal, berpakaian hitam tanpa lambang, mengepung markas dari luar. Mereka ingin menghapus semuanya, teriak Awan. Ayu menarik Dimas. Kita harus keluar sekarang, tapi Dimas menolak. Aku harus tetap di sini. Kalau sistem gagal meledakkan inti, aku harus lakukan manual. Kalian keluar lewat lorong ventilasi darurat. Ayu menahan bahu Dimas. Kau nggak harus mati di sini, aku sudah mati sejak hari aku diciptakan. Jawab Dimas lirih sambil tersenyum. 1 menit terakhir Ayu dan Awan keluar dari markas dengan tubuh terbakar, melewati terowongan sempit saat bom dari luar menghantam. Dimas berdiri di tengah ruang utama, di hadapan Dimas Asli yang tertawa pelan. Kau menang, tapi kau tetap sendirian. Dimas tak menjawab. Ia menarik pelatuk pemicu manual, dan dalam satu ledakan cahaya putih menyilaukan, markas Cerberus lenyap dari muka bumi. Beberapa minggu kemudian, upacara pemakaman rahasia Ayu dan Awan berdiri di depan nisan tanpa nama. Hanya tertulis, untuk yang memilih tetap manusia. Sebuah amplop dikirim diam-diam ke tangan Ayu. Di dalamnya, flash drive baru. Ia membukanya. Isi, Cerberus _X versi baru sudah aktif. Target, proyek telah menyebar ke 5 negara lain. Dimas hanya satu dari banyak. Ayu menutup laptop pelan. Tatapannya kosong. Berarti, semua belum selesai.